Baiklah, kita akan memulai kelas menggunakan Google Classroom. Kita klik, sebenarnya bisa juga ya, kita klik di URL-nya Google Classroom. Itu bisa aja. Nah, ini tampilan awal saat Anda membuka Google Classroom. Kalau misalnya Anda baru pertama kali membuka Google Classroom, maka tampilannya ini kosong. Nah, di sini ada tampilan saya menjadi siswa dan menjadi guru. Jadi ketika pertama kali Anda membuat kelas, Anda klik ini bagian ini. Di sini ada dua pilihan ya, gabung ke kelas dan buat kelas. Jika gabung ke kelas berarti kita sebagai siswa dan buat kelas kita sebagai guru. Karena di sini kita sebagai guru, maka kita klik buat kelas. Kemudian kita centang saja, lanjutkan. Nah, nama kelas di sini kita wajib isi kelas 9. Oke, kelas 9 aja ya, nama kelas 9 dalam kurung latihan ya. Latihan. Yang kedua bagian di sini nama sekolah tempat kita mengajar. SMP Negeri Dayung. Mata pelajaran kita tulis saja IPA. Kemudian kita klik buat. Proses. Nah, ini adalah tampilan dari awal dari kelas yang kita buat. Di sini adalah nama kelasnya, terus bagiannya, terus di sini. Nah, nanti di sini ada kode yang nantinya akan kita bagikan ke siswa. Selanjutnya tema ini kita bisa ubah. Kita pilih tema dari yang sudah tersedia atau kita upload dari desain yang telah kita buat. Jadi di sini kita pilih tema saja dari yang sudah tersedia. Kita pilih ini saja, pilih tema kelas. Nah, selanjutnya temanya sudah diubah. Kemudian kita ke menu setting. Nah, di menu setting ini ada bagian umum, kode kelas. Kode kelas ini kode kelas kita tadi. Nah, kita klik reset. Kenapa harus klik reset? Karena supaya siswa itu hanya bisa join satu kali di kelas kita. Kalau kita nggak ganti kodenya atau nggak reset, maka siswa itu bisa berulang-ulang kali masuk di kelas kita menggunakan akun yang lain. Jadi kita klik reset. Nanti kodenya itu akan berubah. Nah, ini kan kodenya berubah. Kemudian kita masuk di forum. Forum siswa dapat memposting ya tugas kelas di forum. Nah, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Jadi bagusnya kita pilih tampilkan lampiran dan detail. Nah, selanjutnya penilaian, perhitungan nilai keseluruhan. Ini kita pilih poin total ya. Tampilkan nilai siswa ya. Nah, setelah kita edit, maka selanjutnya kita simpan. Nah, di sini ada menu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Ini menu tugas kelas ya. Selanjutnya di anggota. Nah, di anggota ini ada guru, ada siswa. Kita dapat mengundang bersama rekan guru lewat email. Tapi di sini cukup saya sendiri saja. Satu orang guru saja, batal ya. Nah, siswa dapat kita undang juga lewat email. Tapi agak ribet gitu. Jadi kita bagikan saja lewat kode kelas. Nah, di sini nilai. Nah, ketika udah ada siswa dan mereka telah mengerjakan tugas atau ujian, nanti di sini ada daftar nilai yang diperoleh oleh siswa. Kemudian kita pergi ke tugas kelas. Nah,
tugas kelas ini kita buat 4 topik. Yang pertama itu absensi, yang kedua materi, yang ketiga ada tugas, dan yang keempat itu ada ujian. Ini ujiannya bebas yang mau ujian akhir semester atau tengah semester atau ulangan harian. Kita buat topik. Yang pertama itu kita mulai dari bawah ya. Topik ujian. Kan yang kedua, yang selanjutnya itu ada tugas, tambahkan. Selanjutnya materi, tambahkan. Dan yang selanjutnya itu absensi, tambahkan. Nah, di sini sebenarnya kita nggak apa-apa sih nggak berurutan gitu. Soalnya bisa kita pindah-pindah. Kita bisa pindah-pindah gitu. Di sini absensinya itu di pojok kanannya itu bisa kita ganti nama, hapus, dan salin. Begitu juga di materi, tugas, dan ujian. Selanjutnya kita akan buat absensi. Kita akan buat absensi ya. Jadi absensinya ini kita nantinya akan menggunakan Google Form. Nah, kita klik materi. A.1 itu absensi. Ya. Absensi 21 Juni 2020. Absensi materi pertama. Nah, di sini kita bisa menjadwalkan ya kapan absensi ini akan kita posting gitu. Saja. Nah, kita tambahkan link. Nah, link ini dari menu Google Form yang akan kita buat nanti. Jadi kita akan buat absensi menggunakan Google Form. Ini kita buka Drive dulu. Selanjutnya Drive saya, Google Form. Nah, ini kita tulis ya, absensi 20 Juni 2021 ya. 21 Juni 2020. Mohon diisi absensi berikut. Mohon diisi absensi berikut. Pertanyaan pertama kita tulis nama. Jawaban singkat ya, ini wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan tanggal absensi. Nah, ini wajib diisi. Selanjutnya itu ada kelas. Kita pilih kelas 9A. Wajib diisi juga ya. Atau 9B. Nah, selanjutnya kita kirim lewat link ya. Ini perpendek URL. Ini salin. Supaya URL-nya pendek, kita ketikkan gg.gg ini. Nah, URL tadi, link tadi kita kopikan di sini. Custom link. Nah, ini absensi 21 Juni. Nah, sort link. Oh, udah ya.
absensi bulan Juni aja ya. Nah, ini kita copy. Selanjutnya kita pastikan di sini. Tambahkan link. Nah, udah selesai kita tambahkan linknya, kemudian kita klik di topik absensi. Nah, ini kita ini dijadwal enggak ya? Posting. Nah, ini udah ada absensinya. Nanti absensinya itu dalam bentuk seperti ini. Nah, ada absensi nama, tanggal, terus kelas. Seperti itu. Kemudian kita posting materi. Nah, kita buat materi lagi. Nya B.1 bio. Materi kita itu materi bioteknologi. Ini bebas ya, mau taruh materi apa aja. Bacalah materi kita posting di materi. Nah, di sini kita bisa tambahkan lewat Google Drive ini atau link atau file. Nah, pertama kita lewat file dulu. File itu mana ya? Bioteknologi. Terus selanjutnya kita upload. Langkah berikut kita tambahkan bisa juga ya lewat YouTube. Nanti YouTube-nya itu coba kita searching. Ini kita misalkan saja ya, ambil bioteknologi. Ini kita ambil ini aja. Terus kita kopikan URL-nya. Nah, ini kan, terus tambahkan. Nah, itu bisa. Kemudian kita posting. Nah, pada materi tugas, sebelum kita memposting tugas, atau sebenarnya sebelum kita memposting materi atau tugas ya, jadi anak-anak atau siswa itu harus terlebih dahulu join di kelas. Harus terlebih join di kelas supaya siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tugasnya sudah diposting, terus si siswa baru join di kelas, maka si siswa itu tidak bisa mengerjakan tugasnya, seperti itu. Kemudian setelah kita upload materi, kita ke topik tugas. Nah, di tugas ini kita buat pertanyaan singkat. Kita klik pertanyaan di C.1 tugas 1. Jawaban singkat ya, kita tuliskan apakah yang dimaksud dengan bioteknologi, apakah yang dimaksud dengan menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan bioteknologi. Nah, ini kita pilih kelasnya, ada penelitian, kelas TCC. Nah, kita pilih satu kelas aja, kelas 9 latihan. Terus batas waktunya kita kasih sampai tanggal 23, jamnya jam 12 malam. Siswa dapat mengedit. Nah, topiknya kita pilih di tugasnya, kita kirim, tanyakan. Nah,
sudah, absensi sudah, materi sudah, dan kemudian tugas. Selanjutnya kita akan membuat kuis pada topik ujian. Kuisnya kita akan buat lewat quizzes. Ini kita, oh ini udah join ya, sign up dulu, kita log out dulu. Nah, cara untuk joinnya sama sign up. Nah, kita daftar lewat alamat akun Google kita ya, kita pilih. Nah, ini tampilan dari quizesnya. Di sini My Quizzes, daftar yang tadi sudah dibuat, reports, nilai ya. Di sini nilai yang telah siswa peroleh, kelas. Ini kelas yang telah saya buat, terus ini daftar nama siswanya, collection. Nah, ini collectionnya, terus meme. Nah, meme-nya ini nggak perlu kita buat dulu ya. Kita pergi ke menu collection. Collectionnya kita tulis tugas. Public collection. Oke, buat quiz. Quiznya tugas 1. Kita pilih matematika. Next. Sebenarnya kita pilih multiple. Jadi tipe-tipe quiznya itu ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open. Nah, selanjutnya kita klik new quiz. Kita pilih multiple choice. Nah, ini kita buat dulu 5 pertanyaan. Pertanyaan sederhana dulu ya. 2 tambah 2 dikali 3. Nah, kan 12 8 6 4. Nah, ini kita kasih kunci jawabannya. Kita pilih di sini rentang waktunya. Jadi terserah ya mau kasih berapa waktu. Jadi tergantung tingkat kesukaran soalnya. Save. Nah, quiz kedua masuk. Quiz 3. Ibu kota Jawa Barat adalah Bandung, Cirebon, Indramayu, terus selanjutnya Bekasi. Nah, jadi kita pilih kunci jawabannya Bandung. Pilih 10 detik saja, save. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. 2 tambah 3 kali 2. Jadi di soal ini kita bisa masukkan gambar ya. Oke.
question. Ini question keempat. Tambah 5. 1 tambah 6 bagi 2. Sebenarnya kita pilih 10 detik. Nah, jika udah 5 pertanyaan, kita klik done. Nah, ini di sini kita bisa pilih gambar ya. Kita bisa pilih dari gambar yang telah didesain. Langsung saja kita pilih English atau kita pilih bahasanya. Coba Indonesia ini bisa. Nah, ini ada Indonesia, klik. Nah, ini dari umur berapa, dari sampai ke tingkat universitas saja. Supaya mendapat melihat kuis ini, public, visual to everyone, save. Jadi ini kita akan kuis di quizzes ini kita akan integrasikan dengan Google Classroom. Di sini ada 4 item: play live, homework, terus latihan. Jadi latihan ini kita lihat udah sesuai nggak soal yang kita buat gitu. Terus kalau play live itu kita harus on time, stay tune di depan komputer selama siswa mengerjakan suatu. Kalau ini kita bisa jadikan tugas ya. Terus kita jangan lupa save dulu. Nah, kita taruh di tugas ya. Dan kita buat homework. Jadi kita bisa atur kapan batas pengumpulan tugas ini. Kita buat tanggal 23 jam 12 nih. Jadi waktunya 1 hari 16 jam 1 menit. Sebelum kita continue, kita atur dulu siswa dapat mengerjakannya berapa kali. Bisa unlimited, 1, 2 dan sebagainya. Kita pilih 1 saja. So unsharing game, validasi only, post game off, nanti waktunya. Nah, sudah. Selanjutnya kita klik continue. Nah, di sini kita bisa copy linknya. Dan nantinya linknya kita bisa share di WA, Telegram, atau Facebook. Kita klik share link. Nah, share linknya ini ada beberapa item: Google Classroom, The Mind, Canva, Psikologi, Microsoft Teams, dan Twitter. Kita pilih Google Classroom. Nah, kita pilih kelas, tugas ujian 1, silahkan kerjakan ujiannya. Nah, when solve this game start, bisa sekarang, kita bisa sekarang, bisa Juni. Jadi kita klik sekarang aja ya. Nah, ini Google, ini kuisnya udah
terintegrasi ke Google Classroom. Kita cek ya. Tugas latihan, tugas kelas, ini kita edit dulu, edit, terus kita pindahkan ke ujian 1 D.1. Oke, kita simpan. Nah, nih. Nah, ini kuisisnya udah terintegrasi ke Google Classroom. Nah, jadi sekarang kita masuk pada merekap nilai ya. Nilai. Nah, ini nilai yang sudah diberikan. Dikirim ulang ini maksudnya si siswa 2 kali mengerjakan. Kita klik di sini, edit. Nah, kita klik ini 4 orang mengumpulkan, 4 orang telah dinilai. Ini berarti nggak mengerjakan. Udah dikembalikan ya semuanya. Selanjutnya back, kembali. Nah, ini nilai yang sudah diberikan. Nantinya kita merekap semua nilai ini dengan cara kita klik pojok kanan. Kita klik ini daftar. Ini yang tidak ada ini tidak mengerjakan. Jadi ini nilai rata-ratanya. Kita nantinya akan merekap nilai ini di Google Spreadsheet. Kita klik sembarangan aja. Kita klik di sini. Ini klik di pojok kanan. Salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Proses loading. Nah, ini daftar nilainya. Daftar nilai siswa-siswa, ini ada alamat emailnya. Kemudian ini adalah nilai rata-ratanya. Sini kita bisa mengedit offline dengan cara kita klik file, kemudian klik download di Microsoft Excel. Udah. Jadi ini nah, ini adalah nilai dari para siswa. Nah, demikianlah tutorial dari tutorial awal sampai akhir mengelola kelas di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.